Assalamualaikum semua, halo. Perkenalkan, kami mahasiswa UIN Antasari, jurusan Psikologi Islam dari kelompok 21 yang beranggotakan saya, Dwi Lestari, dan Jaini Nur Abdi. Video ini kami buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah biopsikologi dengan dosen pengampu Bapak Imaduddin MA. Dalam video ini, kami akan membahas apa itu amnesia. Pasti kita sering ya mendengar kata amnesia, entah itu dari film, sinetron, atau cerita-cerita orang lain. Tapi apa sih sebenarnya arti dari kata amnesia itu? Yuk kita simak. Amnesia atau hilang ingatan adalah gangguan yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengingat fakta, informasi, atau kejadian yang pernah dialaminya. Gangguan daya ingat pada penderita amnesia bisa ringan atau berat. Amnesia dapat terjadi sementara atau permanen. Hilangnya ingatan pada kondisi ini dapat berupa hilang ingatan sebagian atau seluruhnya. Nah, setelah kita tahu apa pengertian dari amnesia itu, yuk kita cari tahu apa sih sebenarnya penyebab amnesia. Amnesia terjadi akibat adanya kerusakan pada bagian sistem limbik yang ada di otak. Bagian ini berperan dalam mengatur ingatan dan emosi seseorang. Kerusakan pada sistem limbik bisa disebabkan oleh beberapa kondisi sebagai berikut. Yang pertama, cedera pada kepala, misalnya akibat kecelakaan, stroke, kejang, ensefalitis atau peradangan otak, tumor otak, dan penyakit otak. Ternyata amnesia itu mempunyai gejala loh. Yuk kita lihat. Gejala utama amnesia adalah hilangnya ingatan, yaitu hilangnya ingatan pada masa lalu atau kesulitan mengingat hal baru. Berdasarkan gejala yang ditimbulkan, amnesia dapat dibagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, amnesia anterograde, yaitu penderita akan sulit membentuk ingatan baru. Kedua, amnesia retrograde, penderita tidak bisa mengingat informasi atau kejadian di masa lalu. Yang ketiga, amnesia global sementara, yaitu amnesia yang bersifat ringan dan sementara. Dan yang terakhir yaitu amnesia infantil. Nah, yang terakhir nih, cara mencegah amnesia. Apa saja sih? Nah, untuk mencegahnya kita harus melakukan beberapa hal sebagai berikut ya. Yang pertama, tidak mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Kedua, selalu menggunakan alat pengaman saat berkendara. Ketiga, melakukan pemeriksaan ke dokter. Keempat, mencari pertolongan medis. Oh iya teman-teman, amnesia sering loh dikaitkan dengan demensia, yaitu sebuah kondisi yang juga mengganggu daya ingat. Namun, keduanya merupakan kondisi yang berbeda. Penderita demensia akan mengalami gangguan pada daya ingat, sekaligus penurunan fungsi kognitif loh. Jadi, amnesia adalah kondisi hilangnya ingatan dan demensia adalah kondisi yang mengganggu daya ingat. Nah, jadi amnesia dengan demensia itu berbeda ya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kemudian yang dapat saya simpulkan dari video ini yaitu amnesia dapat terjadi permanen atau sementara. Hilangnya ingatan pada kondisi ini dapat berupa hilang ingatan sebagian atau bahkan seluruhnya. Umumnya, penderita amnesia masih dapat mengingat identitas dirinya, namun hanya saja akan kesulitan untuk mengingat hal baru atau mengingat kejadian di masa lalu. Kesimpulan yang selanjutnya yaitu amnesia ada 4 jenis. Yang pertama, amnesia anterograde. Yang kedua, amnesia retrograde. Ketiga, amnesia global sementara. Dan yang terakhir yaitu amnesia infantil. Dan yang terakhir yaitu penyebab amnesia. Yang pertama, cedera pada kepala. Kedua, peradangan otak. Ketiga, penyakit otak degeneratif. Dan yang terakhir, sering mengonsumsi obat-obatan.
Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semua.